Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Saya mengundang kita sama-sama berdiri ya. Bisa tolong diberi warna dan ketahuilah sampai akhir. Dikasih ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saya baca ulang ya. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya ingin garis bawahi dan dikasih warna itu adalah dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini kami kembali diperdengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi remah bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah, sebelum duduk, coba buka ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Oke, silakan duduk. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya baca ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia hurufnya besar, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Dianya huruf besar, dianya itu mengacu kepada Roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, Yesus menyampaikan satu janji bahwa dia akan menyertai setiap orang yang telah berkomitmen untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi melayani pekerjaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak pergi melayani Tuhan, mungkin sepertinya ayat ini nggak berlaku untuk saya, karena saya tidak pergi memberitakan Injil. Karena Yesus katakan segala kuasa di langit, di bumi dan di bawah kolong langit sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan aku menyertai engkau. Kan begitu kan? Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak pergi melayani, sepertinya ayat ini tidak hidup di dalam kehidupanmu. Karena engkau berpikir konteksnya ini adalah
Firman Tuhan ini adalah untuk menyertai kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin kalau setiap pagi kita doa, ada yang kita doakan yaitu para penginjil yang melayani suku-suku terabaikan yang belum mengenal Tuhan. Dimaksudkan dengan suku terabaikan adalah dari jumlah suku itu, misalnya suku Akit, dari jumlah suku itu tidak 1% pun yang sudah kenal Tuhan. Bapak Ibu kenal suku Akit yang sudah Bapak Ibu kenal? Bapak Pendeta Apiu itu adalah suku Akit, suku pendalaman. Tapi bersyukur dia bisa mengenyam pendidikan sampai S1 dalam pendidikan teologi dan pendidikan S1 umum. Ya, sungguh luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan mau pakai dia untuk suku-suku terabaikan. Tapi juga kita. Siapa di antara kita yang memiliki suku yang terabaikan? Mungkin suku Melayu dan suku-suku yang lain, kan begitu. Nah, orang Tionghoa juga masih banyak yang belum kenal Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin menyatakan bahwa firman Tuhan, walaupun konteksnya tadi kita baca adalah menyertai para pekerja Tuhan, para pelayan Tuhan, tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak terlepas dari maksud firman Tuhan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema kehadirannya dan dukungannya. Bahasa yang saya ingin ulangi lagi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini penekanannya dengan bahasa dan ketahuilah. Berarti memang banyak di antara kita yang tidak mengetahui dan tidak menyadari. Sama seperti ya firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berarti memang tidak tahu. Makanya Tuhan ingatkan kamu, tidak tahukah kamu? Nah, pagi hari ini sekali lagi saya baca, dan ketahuilah. Apa yang kita mau ketahui? Bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa kepada akhir zaman. Tadi saya baca ayat yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Dia yang ada di dalam kamu terlebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Dia mengacu pada ayat 2, yaitu Roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh dunia. Ini berbicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Di akhir zaman ada banyak kuasa-kuasa kegelapan. Ada banyak ya kuasa-kuasa yang di luar kemampuan manusia, tapi Tuhan sudah memfasilitasi dengan penyertaan Dia. Persoalannya kita sering tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa kehadirannya dan dukungannya bagi kita. Oleh sebab itu dengarkan baik-baik. Saya akan mengambil contoh ya, kehadirannya dan dukungannya. Sebagai contoh, bukankah Allah hadir dalam wujud penampakan awan di siang hari dan api di malam hari ketika bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian? Apa dampak daripada kehadirannya? Dukungannya sangat luar biasa ketika umat pilihan Allah ini dihadapkan dengan satu ancaman. Dari belakang dikejar oleh tentara Firaun, tentara Firaun yang berkuda, dan di depan ada hambatan laut Tebrau. Ya, mereka berseru-seru, sepertinya mereka berargumen. Kadang-kadang kita tidak langsung otomatis ingat Tuhan menyertai kita, tapi otomatis yang kita ingatkan adalah keluhan dengan melihat kepada persoalan. Ketika mereka menoleh ke belakang, kan firman Tuhan katakan ketika mereka menoleh ke belakang, kadang-kadang mata kita ini terlalu diintervensi oleh dunia dan keadaan. Ya. Kita tidak menyadari, ya, hanya makhluk yang memiliki roh Allah, hanya manusia yang memiliki roh Allah sadar akan keadaan Allah hadir dan menyertai. Kalau kita tidak ada roh Allah, kadang-kadang kita tidak menyadari, sehingga kita melihat suasana, melihat keadaan itu yang mengintimidasi kita. Kenapa saya katakan gitu? Sebagai contoh,
Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13. Coba kita buka. Saya ingin kita baca. Samuel mengambil tabung tandu yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Saya ingin garis bawahi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ini dia. Ini pribadi yang menyadari kehadirannya dan dukungannya. Kenapa saya katakan begitu? Pada waktu bangsa Israel menghadapi raksasa Goliat selama 40 hari, setiap pagi raksasa Goliat keluar. Tunjukkan kepada saya, ya, siapa di antara bangsa Israel yang datang menghadapi saya? Kata raksasa Goliat, kalau aku kalah, kami semua menjadi hambamu. Tapi kalau kalian kalah, kalau dia kalah, kalian semua menjadi hamba kami. Ini setiap pagi. Selama berapa? 40 hari. Angka 40 menyatakan gambaran seumur hidup. Karena apa? Karena bangsa Israel dipimpin oleh Musa, dilanjutkan kepemimpinan oleh Yosua selama 40 tahun di dalam perjalanan sampai ke tanah perjanjian. Jadi angka 40 menggambarkan lifetime, masa hidup kita. Seumur hidup kita seperti bangsa Israel yang tidak menyadari bahwa roh Allah, bahwa ada roh Allah menyertai dia. Tapi Daud beda. Firman Tuhan katakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ini yang perlu kita sadari. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu janji Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Setelah dia terangkat ke surga, masih ada lagi perkataan yang harus diingat. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Ya. Apabila roh itu datang, ya, dia akan menyertai engkau dan tinggal di dalam engkau selama-lamanya. Ini adalah janji-janji Tuhan. Ayat kesukaan saya adalah 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Itu ayat kesukaan saya. Ya. Bahwa janji-janji Allah itu telah diberikan kepada kita. Nah, kalau kita menyadari kehadiran Allah dan dukungannya, maka kita akan seperti pribadi Daud yang berbeda dengan keseluruhan umat Allah, termasuk Raja Saul. Raja Saul dan umat Allah, umat yang sudah dipilih, tiap pagi mendengar begitu hatinya ciut. Hatinya menjadi kecil hati. Itu sebabnya hati ini penting, Bapak Ibu. Bagaimana hati itu bisa hidup dan berkembang? Bagaimana? Harus ditumbuhkan. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah. Kalau kata berkuasa ini kita ambil ke bahasa aslinya, selain daripada menguasai, bertumbuh dan berkembang. Itu maknanya. Jadi kalau kita ada roh Allah di dalam, tidak harus didiamkan, harus dia bertumbuh dan berkembang. Bagaimana bertumbuh dan berkembang? Anak-anak bagaimana kalau dia mau bertumbuh dan berkembang? Harus ada exercise, harus ada latihan. Anak-anak baru mau latih, waktu melatihan jalan, baru pertama kali jalan, ayo, jatuh. Tapi dia latih terus, jatuh, latih terus. Anda berdoa sekali, nggak sembuh, latih terus. Anda berdoa lagi, nggak sembuh, latih. Anda berdoa lagi 3 kali, sembuh. Harus ada latihan, harus dikembangkan. Jadi jangan terlalu sering mengeluh kalau ada sakit, peluh, pilek dan lain sebagainya. Terkadang Tuhan izinkan itu datang untuk membangkitkan hasrat roh yang ada di dalam hidupmu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa berlatih kalau tidak mengalami tantangan? Anak-anak,
Ya, walaupun dia berjalan jatuh, kita selalu bilang, ayo nak, maju terus nak. Jatuh nggak apa-apa, nggak sakit toh. Kalau dia nangis kita bujuk dia. Harus gitu kita. Roh Allah yang ditempatkan dalam kita itu harus bertumbuh dan berkembang. Nah, ketika seperti Daud menghadapi persoalan ini, coba kita buka dulu. Pasal 17 ayat 26. Ini juga 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Perhatikan bahasanya. Siapa itu yang tak bersunat itu? Dia tahu dia adalah keturunan orang yang bersunat. Sunat adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Betul? Abraham menghadapi berbagai kemenangan. Ketika terjadi bencana kelaparan, Allah suruh dia pergi sehingga dia tidak mengalami kelaparan. Karena apa? Allah selalu menyertai dia. Ada perjanjian sunat antara Abraham dengan Allah. Sunat kita sekarang apa, Bapak Ibu tahu? Baptisan itu adalah sunat. Sunat di hati. Baptisan itu gambaran daripada sunat. Ya, makanya kalau yang belum dibaptis cepat-cepat dibaptis. Ya kan? Daud mengerti bahwa ada perjanjian sunat antara Abraham dengan Allah. Sehingga bapak leluhurnya sudah berjanji, dia ingat janji itu. Apa maknanya, Bapak Ibu? Tadi pagi saya gambarkan begini. Bapak Ibu tahu kan, di dunia ini ada aliansi. Sebagai contoh, aliansi NATO. Di dalam aliansi NATO, perjanjian NATO itu, satu negara NATO diserang, maka seluruh negara akan angkat senjata perang sama-sama. Dukung sama-sama. Karena ada perjanjian inilah makanya negara-negara NATO yang kecil itu kadang-kadang walaupun kelihatannya kecil dia berani karena dukungannya besar. Daud kecil. Ya, tapi kenapa dia berani? Dia katakan aku maju dengan nama Tuhan. Karena dia tahu ada roh Allah yang berkuasa atas dia dan ada perjanjian sunat. Sementara bangsa Filistin, orang raksasa itu, Goliat itu bukan orang bersunat. Mengapa kok dia berani-beraninya menghina barisan Allah? Kenapa? Karena dia menyadari kehadiran Allah dalam hidupnya dan dukungan Allah. Singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya yang menang adalah Daud. Kenapa? Karena dia menyadari kebersamaan Tuhan dengan dia. Orang Israel lupa. Coba janji yang orang Israel, janji Allah kepada orang Israel. Kita baca dulu Ulangan pasal 20. Kita baca 1 sampai 4. Saya baca, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Kenapa imam tampil ke depan? Imam adalah orang yang mengingatkan akan firman Tuhan. 3. Dengan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ada berapa kali jangan? 1, jangan lemah. 2, jangan takut. 3, jangan getar. 4, jangan gemetar. Gentar dulu baru coba pernah itu perhatikan bahasa itu. Gentar dulu. Gentar itu rasa takut yang sangat mencekam, baru gemetar. Betul? Ayat 4.
Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Mengapa mereka nggak ingat? Tapi Daud ingat akan perjanjian sunat. Itu sebabnya saya katakan, mari setiap pagi kita baca firman Tuhan. Bukankah waktu ada pertemuan para pelayan dengan hamba Tuhan, Mr. Douglas di sini, ya, dia katakan apa? Kita harus hidup dalam hadiratnya dan dalam doa. Dalam hadiratnya itu dalam doa dan dalam firman. Setiap pagi kita baca firman, ya. Berikan waktu untuk baca firman, untuk hidup di dalam iman firman itu, supaya kita tahu janji-janji Tuhan. Daud tahu janji Tuhan, sehingga kita diperhadapkan dengan raksasa Goliat, sedikit pun dia tidak gentar. Malah Raja Saul yang takut. Raja Saul katakan, sini nak, aku pakaikan kamu baju perang, pakaikan kamu ketopong, pakaikan kamu pedang. Dia coba pakai. Itulah santunnya si Daud. Nggak sombong dia. Dia kalau sombong dia bilang, nggak usah. Gua nggak tahu, lu nggak tahu siapa aku. Kan bisa kan? Lu nggak tahu siapa aku. Singa, beruang kalau datang ketika hamba menggembalakan kambing domba orang tuaku pun aku terkam. Aku cabut janggutnya. Bisa saja dia ngomong gitu. Ini mengajarkan kepada kita apa? Sebagai anak Tuhan juga nggak boleh sombong. Kalau Anda rohaninya tinggi, jangan sombong. Apalagi rohaninya masih cetek. Apa itu cetek? Dasar. Rohani yang tinggi pun dia nggak sombong. Itu yang tanda-tanda orang yang mau dipakai Tuhan seperti itu. Dia pakai. Setelah dia pakai, baru dia katakan, aku nggak biasa seperti ini. Baru dia lepaskan. Ya. Kenapa? Dia dikasih tombak, dikasih ketopang, dikasih baju perang, dia tidak bisa. Terkadang gini, kita berpikir Tuhan pasti nolong kita. Iman kita kuat. Iman yang kuat, iman yang mengalami kemenangan adalah iman yang menyadari hadirat Tuhan dan dukungan Tuhan bagi dia. Itu iman yang kuat. Ya kan? Terkadang kita seperti Daud juga, kita sudah kuat, udah ingat perjanjian Tuhan, tapi ada juga, ya, kita katakan basa-basi lah, untuk seolah-olah menolong kita. Kan Saul kan basa-basi, ayolah pakai baju inilah nanti kamu supaya kamu menang. Kan kadang-kadang kita gitu, kita sudah kuat nih, kita sudah kuat mau doa, tiba-tiba family kita datang ngomong sesuatu pada kita yang melemahkan kita. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda misalnya sakit, nanti baru dikatakan di telepon, itu cobalah pergi periksa dokter, cobalah begini, cobalah gitu. Kadang-kadang itu yang tapi kalau kita kokoh pada pendirian kita, Tuhan pasti tolong kita. Sebagai anak Tuhan yang memiliki roh dan penyertaan Tuhan, kita harus memiliki satu keteguhan iman. Sekali lagi saya bilang, iman yang berkemenangan adalah iman yang menyadari hadirat Tuhan dan dukungan Tuhan bagi dia. Singkat cerita, akhirnya Daud menang. Kiranya iman seperti inilah yang harus kita miliki, menyadari kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan dukungannya. Ya, Tuhan berperang ganti kita. Firman Tuhan katakan, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu, apakah engkau menyadari kehadiran Tuhan? Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana. Jangan-jangan saya pada waktu seperti bangsa Israel juga, mungkin saya seperti mereka juga. Sekarang setelah kita baca, kita baru bisa sadar, kok nggak bisa lihat? Ya kan tiap hari nampak itu awan Tuhan bergerak menyertai mereka. Kok nggak bisa lihat sih? Kan malam nampak itu tiang api
Betul kan? Sekarang pun kalau Tuhan melihat kita, kadang-kadang dia melihat kita gitu, dia ketawa. Anakku ini lucu juga ya. Gak sadar dia aku sertai dia. Sama seperti kita anak berjalan. Kita katakan pada anak, maju nak, maju. Gak usah, jangan takut. Papa pegang. Kan begitu kan? Maju, jangan takut, papa pegang. Begitu jatuh, ada apa-apa, kan gak sakit toh. Ayo belajar lagi. Begitu. Sejak hari itu, Roh Allah berkuasa, berdiam dan berkembang. Bahasa makna dari bahasa Ibrani-nya. Mulai berkembang, bertumbuh. Nah, Yesus katakan, kalau Yesus katakan aku menyertai engkau, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Pagi hari ini istri saya sempat ngomong, "Pak, bagaimana kalau kita 1 tahun 2 kali atau 3 kali ya?" "Apa itu, Ma?" Saya bilang. "Kok doa 10 malam cuma setahun 1 kali aja," katanya. "Bagaimana kalau kita adakan 3 kali? 3 kali kan baru 1 bulan. Sementara 1 tahun berapa? 12 bulan. Sampai dia ngomong begitu, karena dia merasakan kalau kita doa sama-sama, ada dukungan yang kuat, saling menguatkan, itu sangat bermanfaat. Kemarin waktu pertemuan dengan orang bule itu, ya, saya katakan, sorry ya, kan saya udah ngomong sama dia jam 7 kita mulai. Sebelum jam 7 dia udah datang. Saya sempat ngomong sama dia, sorry ya, kita agak terlambat sedikit, nunggu yang lain datang. Dia jawabnya sama saya, Pak, Indonesia kan biasa banyak pohon karet. Gitu jawabnya. Indonesia biasa banyak pohon karet. Malu saya sama tamu. Saya malu sama tamu. Orang bule dari Amerika datang, janji jam 7, dia sebelum jam 7 sampai. Sementara kita pakai bahasa zaman kuno, berlingsut-lingsut datang. Perlahan-lahan datang. Jangan selalu pakai bahasa perlahan-lahan. Kalau jam 10 ibadah 10 datang, jam 9 ibadah jam 9 datang. Tapi kalau GPD milenial jam 9 ibadah datang jam 9.30 berhadir, baru sampai. Mungkin rumahnya jauh di sana. Tapi saya lihat yang paling jauh di sini adalah Bapak Bestulau. Kadang dia datangnya cepat tuh. Belum masuk ke atas, di meja bawah itu ada kotak-kotak itu, mungkin dia ingin memberikan persembahan, dia sudah siapkan. Dia udah datang ke meja itu, udah ambil amplop, udah, dan jamnya belum jam 10 dia udah hadir. Itu yang terjauh. Yang terdekat di sini siapa? Betul itu, Monif itu. Kadang-kadang orang sudah datang dia belum selesai mandi. Siapa lagi yang terdekat? Ini keluarga Bapak Jeremias nih. Datang pun terlambat, pada paling dekat. Siapa lagi yang jauh? Yang jauh ini ya. Nah, coba ditayangkan dulu supaya saya sambil ngomong sambil tayangkan yang nanti tanggal 28 mau pesta nikah itu. Nah, ini dia. Tahu rumahnya di mana? Kalau belum tahu nanti hadir tanggal 28. Ini tanggal 28 adakan pesta pemberkatan nikah. Ya. Rumahnya sana. Pastoran. Siapa yang tahu pastoran? Jauh atau dekat? Jauh. Tadi sebelum jam 10 udah datang. Sebelum jam 9 udah datang. Ya. Ini di pastoran loh. Yang belakang rumah ini nampak dari sini. Kalau saya berdiri di lantai atas, nampak itu rumah Bapak Jeremias tuh. Saya tidak pandang bulu, semua saya ngomong supaya apa? Sadar. Mari berikan waktu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh ibadah.
Iya, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Ya. Saya nggak tahu kalau di Jakarta dengan sini apa bedanya. Kalau di Jakarta kalau macet itu biasa, tapi kalau di sini mungkin karena mau datang terlambat, WA dulu. Sorry ya Om ya, nanti agak terlambat karena ini mungkin macet. Mungkin macet. Belum menghadapi macet dia sudah bilang mungkin macet. Kira-kira itu kenyataan atau dibuat? Hah? Oh, iman. Mari kita perbaiki. Kita menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sungguh-sungguhlah kita datang ibadah. Sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Karena apa? Kalau Anda sungguh-sungguh, bukan aku juga yang untung, Anda juga yang untung. Anda merasakan kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Merasakan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Iya. Dulu masih ada anak kecil datang gak pernah terlambat. Sepasang dengan anak-anak. Sekarang setelah tinggal satu orang, kita tahu kan Bapak Albert gak pernah juga terlambat. Yang baik ini dicontoh gitu loh. Yang baik dicontoh. Ya, itu. Sepakat? Minggu depan kita lihat ya, April duluan atau enggak ya, oke? Amin. Ya. Bapak Ibu semua anak-anak rohani saya ingin supaya kita mengupgrade, memperbaiki diri. Ya. Kalau Anda memperbaiki pekerjaan itu urusan Anda lah. Tapi dalam hal kerohanian, tanggung jawab saya untuk mengupgrade dan memperbaiki. Supaya nanti kalau saya pulang, nanti jangan ditanya, apa kamu lalai ya kasih tahu sama itu loh. Di surga itu ada nama Pak Bestu tuh. Nanti dia bilang, apa kamu lalai kasih tahu Pak Bestu? Apa kamu lalai kasih tahu sama Erik Rangin-Rangin? Saya bilang enggak, saya selalu ngajak dia datang. Nah, hari ini dia datang kan. Tapi maksudnya datang pagi, dia datang juga, sore datang. Ya kan? Pagi datang. Tapi kalau nanti sore mau datang lagi, siapa tahu mau membuktikan sama-sama datang lagi, pasti Erik datang. Mari sadarilah kehadiran Tuhan dalam hidupmu dan dukungannya dalam hidupmu. Apapun masalah yang engkau hadapi, engkau harus mengerti bahwa Tuhan bersama engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, hal-hal besar. Ya, coba kita baca lagi Mazmur 46 ayat 1. Ayat 1, ayat 2. Baca 1, 2, 3. Ini ada lagunya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sang kesesakan sangat terbukti. Apa perlu bukti lagi? Sangat terbukti. Apa perlu bukti lagi? Kalau masih perlu bukti, berarti kita belum hidup di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita hidup berpengalaman bersama Tuhan, seperti Daud, hamba sudah biasa ketika mengembalakan kambing domba ayahku. Kalau datang singa, datang beruang, maka hamba akan cabik janggutnya. Hamba akan terkam dia, hamba akan lawan dia, akan kubunuh. Pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari tingkatkan kerohanianmu, tingkatkan kesadaranmu bahwa kehadiran Tuhan nyata bagimu. Dan kehadiran Tuhan memberi dukungan kepada engkau, sehingga engkau menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sebagai ayat terakhir, Roma 8 ayat 37, bukan 17, sorry ya, 37. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3.
ketika dia sudah mati untuk kita, ketika dia ke surga, dia berpesan, kasihnya sudah dicurahkan kepada kita, penyertaannya memberikan dukungan kepada kita, maka kita harusnya menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Biarlah Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang dalam segala masalah yang Bapak Ibu hadapi. Sekali lagi, sadarilah kehadirannya dalam hidupmu yang memberikan dukungan penuh bagimu dalam setiap masalah hidupmu. Tuhan memberkati.